Kalau lu baru mau mulai investasi, tapi takut investasi yang high risk kayak saham, kripto, dan lain-lain, bisa cobain yang namanya obligasi karena ini tuh paling aman. Jadi obligasi itu ada dua. Obligasi yang dibuat oleh pemerintah dan obligasi yang diterbitkan oleh korporasi. Jadi obligasi itu sebenarnya adalah surat hutang di mana mereka menciptakan surat utang untuk kita beli dan nanti kita akan dijanjikan bunga. Misalkan bunganya itu setahun 6%. Jadi kita taruh 10 juta per tahun dikasih 600.000. Nah, kalau pemerintah itu biasa mereka merilis obligasi misalkan untuk pembangunan negara, untuk bangun jembatan misalkan atau keperluan lain-lain. Nah, mereka akan meminjam kepada kita dan kita akan menghutangkannya dan dijanjikan return-nya sesuai tenor tertentu dan bunga yang pasti. Kalau misalnya korporasi, misalkan mereka mau ekspansi perusahaan, mereka mau menciptakan obligasi untuk kita beli, untuk membantu mengembangkan perusahaan mereka. Nah, di sini gue buatkan beberapa jenis obligasi pemerintah. Jadi yang kita bahas saat ini adalah pemerintah. Yang pertama itu ada namanya surat berharga negara, dan biasanya itu mengandung FR, ada juga tipe ORI, SR, SBR, dan ST. Nah, gue jelasin aja secara general. Yang pertama adalah jenis fixed rate, biasa dibeli oleh korporasi atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi pembayarannya itu per 6 bulan, berarti misalkan lo taruh 100% dengan bunga return 6%. Berarti setiap 6 bulan akan dibagi 3%-nya, jangan lupa dipotong pajak lagi 10% dari bunganya. Nah, kalau SBN itu biasa untuk targetnya untuk retail, misalkan di tenornya itu 3 tahun, lebih pendek tenornya, dan nanti akan pembayaran bunganya dibayar setiap bulan. Jadi misalkan 6% per tahun, berarti dibayar 0,5% per bulannya. Dan dananya itu biasanya itu ada dua jenis. Kalau misalkan SBN yang ORI dan SR, itu bisa lu jual di pasar sekunder. Tapi kalau yang SBR dan ST biasanya dikunci sesuai tenornya. Misalkan 2-3 tahun, 2-3 tahun tenornya, berarti 3 tahun dananya terkunci, tapi lu terima bunganya setiap bulan. Dan kalau fixed rate itu, mereka sedikit berisiko tapi masih aman, bisa dijual di pasar sekunder apapun tergantung suku bunga. Biasa kalau suku bunganya turun, obligasi sekunder akan lebih naik harga. Tapi kalau suku bunga lagi naik, obligasi yang lama cenderung lebih turun. Jadi bisa rugi pas dijual. Nah, ini ada minimum ordernya juga. Kalau FR itu 1 juta sama dengan SBN 1 juta. Tapi kalau yang terakhir itu ada reksadana obligasi. Nah, kalau ini pembayarannya itu nggak per 6 bulan atau nggak setiap bulan. Tapi lu nggak dapat bunga, tapi lu dapat dari harga kenaikannya tersebut, dari NAV-nya namanya. Nah, jadi kalau ini tuh sama kayak reksadana pasar uang atau reksadana saham. Tenornya tuh juga nggak ada tenor, lu bisa jual kapan aja, tergantung harga naik atau lagi turunnya. Nah, kalau ini juga lu bisa beli di aplikasi-aplikasi reksadana seperti biasa, dan ini lu bisa jual kapan aja dan bisa minimum beli dari Rp10.000 aja. Jadi kalau lu lebih suka yang mana guys? Reksadana obligasi, SBN, atau beli yang FR?